Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar dugaan, saya tadinya ini sekamar sendirian. Karena yang lain semuanya sudah punya pasangan. Saya bilang ini nanti pasangan saya siapa? Ternyata dari luar Jawa. Saya dari Bekasi, Bapak dari mana? Saya dari Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Perkenalan dulu deh, nama, sekolah. Oke, terima kasih. Nama saya Pak Cecep Supriya Yudowono, SPD MPD dari Kabupaten Konawe, SMP Negeri 1 Wawotobi, Kepala SMP Negeri 1 Wawotobi. Kabupaten Konawe ini dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara kurang lebih 60 km lebih. Dari ibu kota provinsi. Punya anak berapa, Pak? Sekarang ini 4 orang. Udah punya 4. Iya. Itu dari istri pertama, Pak. Ini kalian bingung kan? Apa baru satu istri? Apa memang untuk selamanya? Luar biasa kita hari ini ya Pak ya, ketemu dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, saya tadi sedang podcast. Iya. Ternyata ada peserta Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia itu. Kebetulan saya punya kebun kopi di satu gunung itu dekat Tangkuban Perahu. Ngobrol-ngobrol langsung ada yang ingin buka kafe. Kata saya, silakan asal punya tempat, nanti kopinya saya kirim, nggak usah bayar dulu, nanti kalau maju oke. Gitu. Yang penting saya kirim aja dulu, nanti kalau ternyata cocok dan berhasil ya oke, kita MOU gitu. Termasuk Bapak juga barangkali kalau ingin buat saudara atau siapa punya tempat yang strategis ya uji coba dulu, saya kirim aja cuma-cuma dulu kayak gitu diantaranya. Karena kita itu Indonesia itu dulu zaman Belanda. Iya. Mengapa Belanda menjajah Indonesia? Iya. Karena rempah-rempahnya. Iya, itu. Ada kopi, Iya. ada karet, Iya. ada apapun ada di kita. Makanya selalu kita tidak bisa melepaskan diri karena memang berkepentingan mereka. Begitu Indonesia merdeka, Pak, mengapa sejarahnya saya punya kebun kopi? Begitu Indonesia merdeka, tehnya sekarang sudah nggak keurus, udah jadi ilalang. Begitu juga kopinya udah hilang, semuanya. Begitu saya pergi ke Hong Kong, ternyata baru sadar ketika saya pergi ke Turki ada berita di sana. Bapak mah jurusan bahasa Inggris, ngerti beritanya, saya kan ditranslate dulu. Ternyata teh buatan Indonesia itu yang saat ini yang kita nikmati tadi barusan, luar biasa. itu katanya beracun. Oh gitu ya? Di luar negeri itu teh Indonesia itu beracun. Makanya susah untuk ekspor ke luar negeri karena beracun. Begitu saya selidiki, lah kan Indonesia dijajah dulu karena ada tehnya, ada kopinya, ke luar negeri semuanya dulu dari sini. Iya. Kenapa sekarang negara kita mau ekspor ke luar negeri susah? Karena ada hasil riset ternyata katanya beracun. Iya. Permainannya luar biasa. Jadi ini memang kenapa negara-negara Eropa berminat untuk datang ke Indonesia pada waktu itu, karena luar biasa kita punya hasil-hasil bumi. Hasil-hasil bumi inilah yang memiliki daya tarik sehingga orang-orang Eropa, orang-orang luar untuk datang menjajah Indonesia. Dan sekarang dibantainya oleh hasil-hasil riset, walau alam hasil risetnya benar atau tidak. Buktinya Indonesia itu dijajah oleh Belanda sekian lamanya, produk-produk Indonesia dinikmati oleh mereka, tidak ada masalah apa-apa kan? Kenapa sekarang jadi tiba-tiba tehnya memiliki racun? Kenapa? Pada saat mereka datang ke sini justru itu yang mereka cari. Giliran kita sudah merdeka apa semua dituduh lagi beracun. Inilah barangkali hadirin sekalian. Jangan khawatir karena Indonesia dari Sabang sampai Merauke begitu luasnya, tidak usah ekspor ke luar negeri ya. Kita nikmati aja teh Indonesia. Jangan minum teh yang ada di toko-toko yang di situ labelnya buatan luar negeri. Orang kita juga punya teh sendiri kan. Nikmati saja. Kebetulan saya kan punya pengalaman menerbitkan buku di Gramedia. Untuk buku KTK itu pertama kali di Gramedia, Grasindo namanya. Saya menikmati begitu dicetak habis,
Saya tanya, mana uangnya? Ternyata habis itu hanya untuk sampel-sampel saja. Dari Sabang sampai Merauke habis. Dan begitu perhitungan royalti, walaupun cuma 7,5%, nikmat sekali. Loh, kok ternyata ada uangnya ya dari 7,5% itu? Karena Indonesia luas, Pak Didi. Luas, iya. Yang namanya toko buku Gramedia ada Di seluruh mana-mana. Indonesia. Begitu. Jadi Bangga 7% itu dikali sekian ribu, 7,5%. 7,5% kali sekian ribu orang ini kan Nikmat hidup. nikmat ya. Karena Jadi apa? Karena luas. bersyukurlah kita, Allah menganugerahkan negara kita menjadi sebuah negara yang terbentang di garis khatulistiwa dari Sabang sampai Merauke yang begitu luas. Kemudian satu kelebihan yang betul-betul menjadi rahmat bagi negara kita. Maaf saya potong karena kita sedang ada di asosiasi kepala sekolah, takut ada undangan, HP-nya bunyi kayaknya Pak. Oh, Diambil aja juga nggak apa-apa. iya, oke. Hadirin sekalian, sambil menunggu Bapak mengangkat HP, informasi penting bahwa Indonesia yang luas dari Sabang sampai Merauke ini, kita jangan takut tersaingi. Walaupun Betul, teh betul, kita, betul, Pak. kopi kita tidak bisa ekspor ke luar negeri karena Indonesia begitu luasnya, asal kita bersatu, Nah, semuanya minum saya teh. Kita minum teh buatan Indonesia, buatan dari Indonesia. produk Indonesia. Insya Jadi Allah. saya sepakat apa yang disampaikan. Kita harus sebagai pendidik mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bangga menikmati produk dalam negeri. Itu yang pertama. Produk dalam negeri ini harus kita betul-betul menjadi pasar di negeri sendiri. Bapak sebagai guru bahasa Inggris, negara mana, bukan benua, negara mana yang seluas Indonesia dari Sabang sampai Wah. Merauke itu sampai seperempat dunia loh itu. Kita sudah bolak-balik peta. Rupanya Indonesia luar biasa. Makanya berguru dari Timor Leste yang sekecil itu ingin memisahkan diri, padahal saya sendiri sebagai pengarang buku di Gramedia, royalti kecil karena luasnya lumayan. Tapi pernah saya mencetak hanya Jabodetabek 30% royalti di penerbit di Pulau Gadung, tidak usah menyebutkan merek ya. Ternyata sebesar itu hasilnya tidak terasa. Besar, tapi karena lingkupnya kecil. Makanya ketika Nobuyuki Suzuki dari Jepang yang sekarang jadi bintang film di Indonesia seperti Naga Bonar jadi 2, dia jadi bintang di situ. Kemudian kelas internasional di televisi, dia membintangi gitu. Film untuk Rena di sebagian, dia berbicara, saya orang Jepang loh, bangga saya di Indonesia. Kenapa ya Mr. Suzuki? Dia sering datang ke rumah. Indonesia itu tidak usah pakai paspor ke Surabaya, kemana-mana nggak usah. Coba kalau di Singapura kecil, dari rumah ke kantor, dari rumah ke kantor jenuh. Katanya gitu. Indonesia itu kita bisa traveling dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita aja kesini ke Bali udah lintas pulau ya. Iya, udah lintas pulau. Coba kalau kita berpecah-pecah pasti urus paspor lagi, urus visa. Jadi marilah persatuan kita jaga dengan begitu penuh rasa persaudaraan yang baik. Nah, sehingga bingkai NKRI ini benar-benar kita jaga bersama, dan anak bangsa yang harus menjaganya. Nah sekarang karena Bapak di daerah mana, Sulawesi? Sulawesi Tenggara. Daerah Kabupaten wisata di Konawe. Sulawesi Tenggara itu, siapa tahu penonton ini ya, yang ingin wisata. Saya juga perkenalkan yang ingin wisata ya. beberapa destinasi wisata di Sulawesi Tenggara. Nanti kita ini dilengkapi Pak, nanti ada foto-fotonya nanti. Boleh, ya. Biar nanti Jadi, saya ambil dari Google. Ada Hoga di Wakatobi. Apa itu Hoga? Itu taman bawah lautnya yang begitu indah. Taman laut. Iya, Pulau Hoga. Iya, itu Airnya jernih kali ya? Airnya jernih. Apa aja yang, Kalau yang biasanya dinikmati? Untuk diving sampai menyelam ke bawah, karang-karang lautnya apa semua, keindahan-keindahan di dalamnya terpelihara dengan baik. Ikannya warna-warni. Dan matahari berarti tembus sampai di dasar ya? Iya, tembus. Kemudian ada lagi di Kabupaten Muna. Di sana banyak juga destinasi-destinasi. Ada miniatur Raja Ampat juga ada di sana. Termasuk di Labengki, Konawe Utara. Kemudian di Kabupaten Konawe sendiri ada pantai indah sekali, Toronipa yang begitu panjang. Kemudian ada air jatuh Moramo di Konawe Selatan.
Nanti dulu kalau sudah banyak tempat wisata seperti itu. Kemudian satu lagi loh. Apa? Sungai terpendek di dunia. Sungai terpendek di dunia itu adanya di Kabupaten Kolaka. Itu sumber air sungainya keluar langsung laut. Jadi debit Bisa dibuka di Google? bisa, debit airnya itu luar biasa dan hanya berapa meter sudah laut di depannya. Sangat pendek. Berarti air tawar bersatu dengan air asin. Tapi tidak, memang memiliki sumber mata air yang khusus juga sungai itu, disebut Sungai Tamborasi. Sangat pendek, sungai terpendek di dunia. Luar biasa Allah ya memberikan anugerah yang Masya Allah. Maka bangga kita sebagai orang Indonesia dan memang kita harus menjaga wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Maksud ini. saya begini, kalau pergi ke Bali, kalau pergi kemanapun, budaya oleh-oleh. Ya. Nah, oleh-olehnya dari sana biasanya apa itu? Ya, oleh-oleh di sana bisa berupa kuliner seperti jambu mente, Bisa dianget kacang kan? mente, bisa. Nggak basi ketika Nggak basi, diambil. nggak basi. Jadi dia memang kering ya. Jadi nanti diolah setelah tiba di rumah, diolah bisa digoreng. Barangkali hadirin sekalian ingin lihat itu jambu mente biasanya merek apa itu kalau beli di toko? Macam-macam mereknya. Ada merek nama daerah. Boleh menyebutkan merek kalau di sini. Sebutkan aja nama daerah katanya itu. Makanan Sebutkan dari aja. Timur ya. Iya. Oke. Cari Terkenal. aja di Google. Kemudian kalau souvenir-souvenir yang lain seperti hasil-hasil tenun masyarakat lokal Nah, ada. untuk orang-orang kaya itu. Iya, itu Mahal itu harganya. bisa jadi souvenir atau hadiah untuk sahabat, saudara. Iya. Kemudian juga ada aksesoris-aksesoris yang lainnya, kerajinan-kerajinan Hadirin tangan. sekalian yang ada di rumah, ini tanpa rencana, saya tidak pernah punya pemikiran Tanpa konsep, mau podcast di sini, tetapi begitu ketemu ternyata ini, Sulawesi. Berarti Sulawesi itu bukan luar Jawa. Ini kan Bali. Ya. Saya dari Jawa Barat, Bekasi. Untuk ke Sulawesi itu kan beberapa pulau yang terlewati kan? Ya. Sulawesi. Bapak kan Sulawesi mah sudah dekat ke Papua kan? Masih jauh juga, ada Maluku, masih ada pulau-pulau lagi. Masih ada pulau-pulau sampai kita Jawa ke Barat. Papua. Begitu luasnya Indonesia. Jadi Singapura mendarat di Changi, kita sudah tidak bisa terbang kemana-mana lagi. Tapi kalau mendarat di Sulawesi, bisa ke Gorontalo, bisa ke Manado, bisa ke Kendari, ya, dan bisa destinasi yang lainnya, luar biasa. Hadirin sekalian, ini ada rahasia dari Pindad. Mengapa Indonesia itu selalu menang kalau lomba menembak? Semua militer lawan Amerika, lawan Australia. Coba dibuka di Google. Lomba tembak-menembak mempergunakan senjata. Ternyata Indonesia selalu juara pertama dan juara umum. Bukan juara pertama saja, juara umum. Kenapa? Ternyata akhirnya diambillah senjata Indonesia itu, diteliti. Amerika protes waktu itu, minta diteliti. Akhirnya dibongkar. Oh, dibedah ya, dibedah. Oh, ternyata tidak ada memang alami begitu ya. Memang ini senjatanya yang bagus. Rahasianya apa? Ternyata Pindad itu memiliki senjata secanggih itu karena apa? Sekali produksi habis. Dan setiap habis mau mencetak lagi harus ada inovasi baru. Ya, Terus berkembang. Akhirnya tidak bisa disaingi oleh negara lain. Karena negara lain kecil. Sekali produk banyak, kalau produk sedikit kan harganya mahal. Kalau produknya banyak, seperti saya menerbitkan buku di Gramedia itu. Dengan royalti sedikit. Dan memang boleh dikatakan kalau dicetak banyak itu harga jualnya jadi murah. Jadi murah. Model begitu. Kita militer Indonesia. Gini, salah satu contoh lagi, Pak. Ini negara mana yang terkenal coklatnya, makanan coklat? Apa itu? Negara Swedia ya. Swedia. Nah, Swedia kan terkenal. Kecil negaranya itu ya? Ya, tapi dikenal dunia karena penghasil coklat. Tapi tahu nggak bahan bakunya? Dari mana itu? Dari mana? Dari Indonesia. Astagfirullahaladzim, la ilaha. Kebun-kebun coklat yang ada di Indonesia itu dikirim ke sana juga dia punya. Jadi mereka olah. Ternyata mereka yang terkenal. Jepang, berapa luas lahan pertaniannya?
Saya percaya karena beliau guru bahasa Inggris, jadi membuka wawasan. Berapa luas lahan pertaniannya Jepang? Tapi alat-alat pertanian semua itu banjir di Indonesia. Maka sudah saatnya memang kita harus berinovasi, berkarya, menciptakan karya-karya yang bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan ini bisa menghasilkan luar biasa. Ngomong-ngomong masalah produk Jepang, karena saya berada di daerah industri MM 2100 itu di Bekasi, itu pusat industri seluruh dunia adanya di MM 2100. Iya, Pak. Betul. Jadi pabrik-pabrik itu ada di situ. Ternyata ilmunya dari Jepang tadi, pakai JIT. JIT itu just in time. Kenapa Eropa kalah, Jerman kalah, Amerika kalah dengan Jepang? Karena pakai JIT. Apa itu just in time? Kalau dulu Jerman kan negara teknologi, bikin mobil sebanyak-banyaknya, dikirim untuk dijual ke Indonesia itu biaya angkutnya mahal. Tapi Jepang pinter, bikin pabriknya di Indonesia, bikin pabriknya di negara-negara mana, sehingga harga jualnya murah. Orang diproduksi di situ. Nah itu hadirin sekalian, ilmu-ilmu seperti ini harus benar-benar kita sikapi. Benar. Saya dari dunia berkesenian, saya kuliahnya S1 dari diploma itu di dunia art atau seni, sementara Bapak kuliahnya adalah jurusan bahasa Inggris. Art itu go internasional karena kami mempelajari tentang karya-karya Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh dan sejarah-sejarahnya. Mengapa mereka sampai booming harganya dan spektakuler, dan mereka bangga di negara manapun punya karya mereka itu. Kalau dunia musik klasik seperti Sebastian Bach, Vivaldi. Ini nantang saya ini. Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart. Saya hobi dulu. Bahasa Inggrisnya Wolfgang Amadeus Mozart. Mereka itu Mozart ya. Mozart. Dan ada hasil riset. Iya. Mengapa orang Islam itu kalau orang ibunya hamil kok dikasih ngaji surat Yusuf, ya kan? Iya. Pengajian-pengajian begitu. Akhirnya diteliti. Sekarang dengan musik Mozart, dengan musik-musik klasik itu di Eropa, karena hasil riset ada kewajiban kalau orang hamil didengarkan musik-musik seperti itu dan anaknya lahir jadi cerdas. Mengapa kalau ibu hamil itu dilantunkan ayat-ayat Al-Quran? Risetnya sederhana, dan sekarang orang-orang tidak beragama pun yakin orang hamil itu harus diberikan kasih sayang dengan suara-suara merdu, dan itu akan mempengaruhi janinnya. Kalau saya tidak salah juga pernah ada penelitian orang Jepang yang meneliti dengan menggunakan kamera yang super canggih memotret molekul-molekul air ketika diperdengarkan musik rock sama diperdengarkan doa-doa semua agama. Rupanya ketika air itu ditaruh lantas dibacakan doa dari semua agama atau misalnya salah satu agama, dia berubah jadi baik. Dan yang paling indah itu ketika didoakan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu indah sekali. Nah, ketika dia didekatkan dengan irama musik cadas, itu dia rusak. Musik cadas apa itu? Musik rock. Rusak itu? Underground. Jadi sekalian ini pengalaman untuk guru-guru musik ya. Saya ketua sanggar seni kan, nanti ini perlu diteliti ini ya. Oke, hadirin sekalian, ini nyambung. Apa yang beliau katakan, saya juga pernah membaca cuplikan-cuplikan hasil riset. Tidak pakai doa, tetapi berkata yang baik-baik saja. Berkata yang baik. Mau waktu padi ditanam, yang satu padi diucapkan kata-kata yang baik, tidak baik. Yang tidak baik. Satu lagi padi yang ditanam, setiap apapun perilakunya harus berkata yang baik-baik. Dan apa yang terjadi ketika sudah jadi nasi, nasinya itu tidak habis, yang dikatakannya hal-hal baik saja tidak berjamur, hanya mengering. Tetap putih bersih dan tidak busuk.
Sementara yang dikatakan atau selalu mengatakan hal-hal kotor itu ternyata keluar jamur-jamur warna hitam dan berbau busuk. Ya. Itu hasil risetnya sampai sejauh itu. Berbahagialah hadirin sekalian semuanya. Negara Indonesia adalah negara yang luas dan kita diberikan ilmu pengetahuan dan riset-riset yang tadi itu kita lintas agama. Apalagi kalau kita membuka kitab suci. Tadi saya di pesawat terbang melihat ke bawah, lautan, ada lautan garis belok-belok lurus begitu, belok-belok tapi lurus begitu. Yang satunya warna kehijauan, yang satunya warna keputih-putihan, tapi tidak bercampur ya. Dari atas tadi saya sempat foto, mudah-mudahan nanti bisa ditayangkan atau mungkin saya seutuhnya nanti. Ternyata itu di Samudra Atlantik yang hasil riset sesuai dengan surat Ar-Rahman ayat kalau tidak salah 22. Silahkan dibuka, mudah-mudahan tidak salah. Allah membiarkan dua lautan bertemu tapi tidak bersatu. Benar. Dan kalimat berikutnya di situ, di sana itu ada mutiara dan marjan, begitu kan? Ada rahasia. Ternyata di Al-Quran sudah dijelaskan mengapa ada air lautan bertemu walaupun deburan ombak beradu, begitu memisah lagi tetap lurus begitu kan. Itu ada di Al-Quran, itu kan. Subhanallah. Ternyata setinggi itu ya firman Tuhan itu. Mudah-mudahan dengan luasnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini, kita bergandengan tangan dengan erat, kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan kita berdoa mudah-mudahan negara kita terhindar dari perpecahan, dari hal-hal yang memang meracuni anak-anak kita untuk saling bagaimana supaya kita ada saja untuk kita berpecah, tapi kita kembali memikirkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia kita jaga dengan baik. Sebentar, kita sebenarnya ada juga yang sedang mengganggu sekarang itu, lagi buronan polisi Indonesia seperti Paul Zhang, kemudian ada Saifuddin Ibrahim yang mantan guru ngaji di pesantren Al Zaitun, sekarang pindah ke Amerika, dan dia itu sekarang terlunta-lunta menjadi pemulung, dan akhirnya Ibu Sarahnya kabur ke Indonesia karena sudah tidak tahan seperti itu. Jadi gambaran bahwa perpecahan itu tidak usah dikejar oleh pemerintah Indonesia, ternyata oleh Allah sendiri sudah diturunkan seperti itu ya, azabnya itu. Iya, termaksud kasus-kasus orang-orang yang mengebom, yang ini kan sebenarnya kita sayangkan sekali. Khusus untuk orang Muslim, ingat rahmatan lil alamin ya. Islam itu rahmat bagi alam. Betul. Dan begitu juga jangan terprovokasi, apapun yang terjadi kita harus menjadi pengikat. Salah satu contoh misalkan seperti yang tadi dikisahkan ya. Dengan adanya pendeta Saifuddin Ibrahim itu mempererat persatuan Indonesia sesungguhnya, dan membuka lapangan kerja. Dulu kenapa Pak Saifuddin Ibrahim itu selalu menghujat Islam? Karena dia dapat honor dari YouTube spektakuler, karena dia mengucapkan kalimat apapun, penonton Indonesia dari Sabang sampai Merauke kan luas. Jadi YouTube-nya terus penasaran ya. Iya, akhirnya dia meledak jadi orang kaya. Penasaran tuh ditonton. Sekarang Pak Saifuddin Ibrahim lupa Allah itu ada istijra di situ ya. Dalam Quran itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu untuk semua orang. Iya. Walaupun dia menghujatnya Al-Quran 300 ayat Al-Quran minta dihapus, kata dia kan minta di-delete salah satu contohnya. Iya. Nah, ternyata sekarang oleh Allah dibuka. Pak Saifuddin Ibrahim sekarang kalau mengeluarkan YouTube kan tiap hari, sekarang terus YouTube, tapi sudah tidak laku. Karena apa? Orang-orang agama apapun, Yohanes dari pendeta Kristen itu ngambil, di-download, terus dia komentari, meledak dia. Orang-orang Islam juga sama, ambil YouTube-nya Pak Saifuddin Ibrahim. Akhirnya
orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke rata-rata tidak mau nonton dakwahnya Saifuddin Ibrahim, tapi nonton yang Pak Pendeta Yohanes atau masih banyak atau orang-orang Indonesia yang lain. Banyak pendeta-pendeta lain yang mencerahkan, yang memberikan pemahaman yang jauh lebih baik. Jadi yang kaya sekarang Pak Saifuddin Ibrahim tidak laku YouTube-nya karena apa? Kalau Pak Saifuddin Ibrahim kan dia hanya berbicara diri sendiri kayak begitu dengan hujatan-hujatannya, sementara yang Yohanes tadi, Pendeta Yohanes atau Juma, kemudian siapa lagi tuh banyak dia yang komen-komen. Dia itu kan match, kemudian apa yang dikatakan Pak Saifuddin Ibrahim kemudian dibuka, diterjemahkan apa. Akhirnya dia Pak Saifuddin Ibrahim tidak sadar itu memberi kehidupan yang layak bagi para pengkritiknya dia, dan YouTube-nya meledak-meledak semua. Walaupun Pak Saifuddin Ibrahim katanya sekarang YouTube-nya sudah tidak lagi berfungsi dan sudah tidak menghasilkan. Mudah-mudahan beliau menyadari ini bahwa keutuhan negara Indonesia itu jauh lebih kita kedepankan dibanding yang lainnya. Ini saya bahkan membuat tulisan juga di Kompasiana, di beberapa media. Mari kita pelihara Pak Saifuddin Ibrahim ini, doakan panjang umur. Ya, walaupun terus menghujat tidak apa-apa. Kita doakan. Karena apa? Ternyata dengan hujatan-hujatan dia umat Islam jadi membaca Al-Qur'an. Iya. Seperti Pak Saifuddin kan mengatakan bahwa teroris itu akibat Al-Qur'an. Akhirnya dia bacakan ayatnya harus membunuh yang non-muslim, kata Pak Saifuddin Ibrahim begitu. Tapi kemudian para kiai kemudian membantah itu suasana perang. Kalau tidak rahmatan lil alamin, tidak boleh. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa menzolimi orang di luar Islam itu sama dengan menzolimi Rasulullah ya. Ayat ini jadi viral. Ayat ini jadi semua orang hadis. Semua orang penasaran kok Pak Saifuddin Ibrahim berkata orang Islam harus membunuh non muslim. Karena akhirnya pada buka hadis, pada buka. Tidak ada satupun yang membenarkan bahwa orang yang lagi beribadah harus dibunuh, harus Jadi jasanya Pak Saifuddin Ibrahim itu banyak. Makanya mari kita pelihara. Mari kita pelihara, kita pelihara saja sehingga apa dia komen sehingga kita buka lagi ayatnya. Kalau tidak begitu kan kita nggak baca Al-Qur'an. Tidak baca hadis gitu kan. Nah, begitu juga Pak Pauljang, Pendeta Pauljang yang larinya katanya kalau itu kan Pak Saifuddin Ibrahim pindahnya ke Amerika dan dari sana dia terus menteror padahal penontonnya kan orang Indonesia. Kalau dulu banyak orang yang murtad gara-gara dakwahnya beliau karena apa? Orang di Islam itu susah katanya ibadahnya, sholatnya itu bagaimana tukang beca itu nggak mungkin mampu, tukang kuli bangunan nggak mungkin mampu sehari 5 kali sholat. Ternyata akhirnya dibuka oleh para kiai, oleh para yang pemuka agama lain bahwa kita itu harus beristirahat. Nah ini kalau negeri kita ini terpecah dan pecah, yang diuntungkan itu siapa? Nah, pasti yang rugi kita semua juga. Betul. Iya, yang diuntungkan ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ada di luar sana. Tepuk tangan mereka. Kita yang, waduh, sudahlah, mari kita perkokoh ini. Dan dengan adanya Pak Saifuddin Ibrahim menjadi pemulung itu, sekarang kaum pendeta di Indonesia, buka aja di YouTube ya. Ini kan supaya kita transparan, buka aja di YouTube. Sekarang menjadi bergandengan tangan karena apa yang dikatakan Pak Saifuddin Ibrahim itu tidak benar. Dan akhirnya mereka bersatu, akhirnya membuat satu kesatuan. Kalau sudah rukun kemudian kita bersatu semua, bingung orang di luar yang mau pecah belah kita. Mau dikasih bagaimana Indonesia ini supaya hancur? Tidak. Jadi bingung sendiri mereka. Indahnya kalau kita bersatu. Oke, terima kasih kepada Saifuddin Ibrahim, kepada Pak Pendeta Pauljang. Mudah-mudahan itu juga dalam skenario Allah bahwa Pak Pauljang dengan Pak Saifuddin Ibrahim itu justru diciptakan untuk membangkitkan orang-orang semangat orang-orang dunia untuk memahami berbagai macam kitab suci yang suci. dia kritisi. Tanpa dia, maaf, saya kuliah di dunia seni. Di dunia seni itu ada mata kuliah kritik seni. Oh iya, kritik seni. Pak Popo Iskandar, pelukis sekelas dengan Pak Afandi, itu kan dia kritikus seni.
banyak dibenci orang katanya jadi pemimpin, makanya dia begitu usianya sudah sepuh sudah berhenti tidak menjadi pengkritik lagi karena mengkritik itu banyak musuh katanya begitu. Tetapi justru karena dia mengkritik Kritikan itu? lukisan Jehan, mengkritik lukisan orang-orang yang dikritik itu lukisannya jadi mahal. Iya. Itu kritik seni, itu penting. Jadi kritik, makanya anggap saja Pak Paujang ini adalah sesuai dengan mata kuliah kritik tadi. Tanpa dikritik, Abu Jahal juga kan di Islam ya. Iya. Islam itu menjadi meledak karena ada lawannya. Iya kan? Ada lawannya itu. Oleh sebab itu kita harus berpikir cerdas warga Indonesia, bagaimana yang terjadi di Papua sekarang lagi seperti itu. Kemudian di tempat-tempat lain, kalau di Aceh sekarang dengan adanya tsunami dari Allah turunkan sekarang jadi damai. Jangan sampailah Allah menurunkan peristiwa-peristiwa yang seperti itu sehingga Aceh damai karena ada peristiwa tsunami ya kan. Nah kalau di Papua mudah-mudahan kita bisa menjadi damai tanpa harus Allah mengeluarkan Allah seperti itu. Demikian barangkali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diminum tehnya. Tidak beracun kok. Enggak beracun kok. Hanya promosi orang.